Maafkan aku, Mama, part 3. Sore itu, ketika pukul 15.20, aku dipanggil oleh salah satu dokter yang menangani Mama. Beliau berkata, "Nak, Mama kamu akan kami bawa dan dirujuk ke rumah sakit besar ya, Nak. Kamu gak usah ikut, pulang saja dari rumah ya." Seketika Pak Anto yang duduk di sampingku bertanya ke dokter itu, "Jadi gimana hasilnya kami, Pak?" Bapak dan anak ini negatif dan tidak terindikasi sama sekali. Tetapi ibu dari anak kita ini sudah positif. Makanya segera kami rujuk ke rumah sakit besar. Nanti kami tuliskan ya, Pak, kemana rumah sakitnya, kata dokter itu sambil mendengar kata itu dengan nada yang cukup lembut. Seperti disambar petir rasa jiwa ini. Mau menjerit, takut kehilangan Mama. Tubuhku berdiri dan berlari mencari Mama di ruangan itu. Mama, Mama. Namun Pak Anto terus mendekapku. "Jangan, Bud, jangan. Kita tidak bisa menjumpai Mama saat ini." Sambil menangis, aku meronta memanggil Mama sampai jeritanku pecah ke seluruh ruangan. "Mama, Mama." hatiku selalu berkata-kata. Pikirku selalu buruk. Apa yang harus kulakukan? Pak Anto membawaku pulang ke rumah. Beliau menyuruhku untuk tinggal di rumahnya. Namun aku tetap tidak mau dan menolaknya. Aku ingin tetap di rumahku, karena perasaanku Papa selalu ada di ruang tamu, sedang Mama sibuk di dapur. Sekarang sudah 4 hari, Pak Anto selalu menghantarkan makanan ke rumahku. Bahkan seketika saat sore di mana hujan gerimis dan aku sedang duduk bersandar di jendela menatap ke arah halaman rumah, aku selalu melamun. Seketika aku melihat mobil mewah terhenti di depan rumahku. Seorang lelaki berdasi didampingi oleh pria setengah baya memikul beras yang dikeluarkannya dari jok mobilnya. Mereka menuju ke pintu rumahku. Suara ketukan pintu membuatku tersentak dan langsung menghampirinya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak?" "Nak, ini ada bantuan sembako buatmu." Aku terdiam karena sama sekali aku tak bisa tahu dan tak mengenal siapa pria yang memberikan bantuan ini. Aku hanya menganggukkan kepala dan membalas dengan ucapan, "Terima kasih, Pak." Namun ternyata bukan hanya itu yang dia berikan. Bahkan seluruh keperluan dapur juga diletakkannya di samping beras. Ada minyak goreng, susu, gula, telur, bahkan bumbu-bumbu dapur yang sangat banyak sekali. Dia juga memberiku amplop. Aku teringat, untungnya lemari esku masih ada. Padahal sebulan yang lalu mau dijual buat kebutuhan makan. Tapi sekarang dia pula yang menyelamatkanku agar bisa mengawetkan makanan-makanan nantinya. Terima kasih ya Allah. Aku kembali teringat kepada almarhum Papa.
Karena setiap orang dermawan selalu kubandingkan dengan papaku, sosok idolaku. Kini sudah hari ke-9, di mana aku berpisah jauh dari mama. Aku menanti kabar tentang mama, namun tetap aku tidak tahu. Bahkan kabar Pak Anto pun juga sudah 4 hari ini aku tidak tahu di mana. Dia tidak pernah lagi datang ke rumahku. Seperti kaku rasanya badanku ini. Bosan aku sendiri dan hanya menonton televisi usang yang berbentuk tabung menemani hari-hariku. Seketika hujan deras tiba, dan seketika itu pula rasa rinduku memuncak pada mama. Bagaimana keadaan mama sekarang? Ingin rasanya aku kembali ke rumah sakit itu bersama Pak Anto. Namun Pak Anto pun tak kunjung datang. Kata orang, aku ODP. Dan tetangga bilang juga aku gak boleh keluar rumah. Bahkan sebelum rumahku ini aku datang. Sebelah rumah kanan dan kiri sudah semuanya mengungsi ke rumah neneknya di kampung seberang. Sedih rasanya hatiku, mau mati rasanya, terhunus kerinduan, kesepian, dan kekhawatiran. Ku tatap hujan yang semakin deras. Bahkan tubuhku terkena percikan air hujan dari cucuran atap rumah yang berada persis di depan jendela kamarku. Mama, aku rindu mama. Mau telepon mama, tapi mana bisa. Tidak ada yang bisa kuhubungi. Kemana juga aku hubungi. Aku ingin hubungi Pak Anto, tapi HP-ku tidak punya pulsa. Lagian nomor Pak Anto tidak ada. Begitu tragis hidup ini. Di masa pandemi ini, semua orang di rumah aja bersama keluarga. Sedang aku pasrah tak berdaya. Lamunanku tersentak setelah pintu rumahku diketuk keras oleh seorang. Dan terdengar suara, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku langsung berlari menuju pintu rumah. Aku berharap ini berita baik. Setelah aku buka, ternyata Pak Kepling yang berdarah tegak sambil membawa tumpukan sembako dan tangannya menggenggam amplop. "Ya Pak, ada keperluan apa Pak?" Sambil melangkah dan memundurkan badannya, dia mohon maaf kalau tak bisa berjabat tangan. Beliau menyerahkan amplop yang berisi uang 600.000 dan sembako dari kelurahan. Saat ku ucapkan terima kasih, dia malah balik bertanya padaku, "Kamu kenal Pak Anto?" "Pak Anto mana Pak?" "Pak Anto Mulyadi, guru SMP." "Oh iya Pak, itu guru saya." "Kenapa ya Pak?" "Oh, dia tetangga saya. Kami baru saja mengantarkan dia ke rumah sakit. Karena sudah 4 hari yang lalu dia demam tinggi. Dan sekarang udah dikabarkan dia positif." Mendengar kata positif,
Sepertinya aku disekelilingi dan dihantui monster zombie yang seketika akan menangkap dan mencekik serta menghisap darahku. Setelah Pak Kepling pergi, aku pun cepat menutup pintu rumahku. Dan di balik pintu, kurebahkan tubuhku. Aku jatuh melunglai dengan wajah tengadah sambil meneteskan air mata. Ya Allah,